Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengenalan pembuatan program simulasi menggunakan software ProModel. Untuk kali ini fungsi yang digunakan ada dua, yaitu load unload dan if then else. Fungsi load unload sendiri yaitu berfungsi untuk mengangkut entitas dan menurunkan entitas, baik bisa menggunakan transporter maupun secara manual. Sedangkan kalau if then else merupakan conditional statement yang berfungsi untuk melakukan suatu eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Oke, langsung saja kita buat programnya. Pertama, kita buka software ProModel terlebih dahulu. Kemudian kita simpan dan beri nama pengenalan ProModel produksi load unload dan if then else. Lalu klik save. Kemudian klik build, lalu pilih location. Location pertama yang kita buat yaitu kedatangan kertas roll. Kita pilih pintu masuk, lalu kita isikan nama dengan kedatangan kertas roll. Kemudian kita buat antrian menuju stasiun desain. Jangan lupa pilih yang hue karena kita menggunakan antrian bukan menggunakan conveyor. Lalu beri nama jadi he design. Jangan lupa kapasitinya untuk setiap lokasinya kita ubah menjadi infinite. Kemudian kita definisikan untuk stasiun cetak. Lalu beri nama stasiun cetak. Kemudian definisikan untuk antrian cetak. Untuk sebelumnya yaitu bukan stasiun cetak tetapi stasiun desain. Kemudian kita definisikan stasiun cetak. Lalu beri nama stasiun cetak. Kemudian definisikan untuk antrian pemotongan. Kita beri nama he pemotongan. Lalu definisikan untuk stasiun pemotongan. Kemudian kita buat untuk antrian he lipat. Lalu definisikan stasiun lipat. Kemudian kita buat gudang. Kita beri nama gudang. Selanjutnya kita definisikan pintu keluar. Untuk yang terakhir kita definisikan jalur forklift. Jangan lupa untuk setiap antriannya kita ubah ke hue. Lalu untuk kapasitinya kita ubah menjadi infinite semua. Kemudian kalau sudah selesai, selanjutnya kita definisikan entitas. Yang pertama yaitu kita definisikan kertas roll. Kemudian kita definisikan kertas cetak.
kemudian kertas potong, kemudian kita definisikan forklift, lalu forklift kardus, dan yang terakhir kardus jadi. Setelah selesai mendefinisikan entitas, kemudian kita mendefinisikan path network-nya. Caranya yaitu klik kiri untuk memulai, lalu klik kanan untuk mengakhiri, dan begitu selanjutnya sampai ke lokasi yang terakhir. Kemudian klik interface. Kemudian klik 2 kali pada titik di setiap lokasinya. Kemudian kalau sudah, kita definisikan resource. Untuk resource yang pertama yaitu kita definisikan operator desain. Kemudian kita definisikan operator cetak, operator lipat, kemudian operator pemotongan, lalu operator forklift, dan selanjutnya supervisor. Untuk yang terakhir yaitu mesin lipat. Kemudian kalau sudah, kita definisikan dispatch untuk menentukan lokasi dari setiap resource-nya. Yang pertama operator desain. Klik N1, lalu pilih N3, dan klik dan pilih return home if idle. Kemudian klik OK. Dan begitu seterusnya untuk semua resource yang diperlukan. Kemudian kalau sudah, kita definisikan proses yang akan terjadi. Yang pertama yaitu kedatangan kertas roll, berada di kedatangan kertas roll. Kemudian outputnya berupa kertas roll yang menuju antrian desain. Kemudian kertas roll yang berada di antrian desain menjadi kertas roll yang akan menuju stasiun desain. Kemudian kertas roll berada di stasiun desain. Lalu untuk operasinya kita gunakan Agium 15. Lalu use operator desain 25 menit. Kemudian outputnya berupa kertas roll yang berada di antrian cetak. Kemudian kertas roll berada di antrian cetak, outputnya berupa kertas roll yang berada di stasiun cetak. Kemudian kertas roll berada di stasiun cetak. Untuk operasinya kita gunakan if antrian cetak kurang dari sama dengan 7, then use operator cetak for 6 minutes.
else, enter, lalu use supervisor for 5 menit. Kemudian untuk outputnya berupa kertas cetak yang berada di antrian pemotongan. Kemudian kertas cetak yang berada di antrian pemotongan, outputnya berupa kertas cetak yang berada di stasiun pemotongan. Kemudian kertas cetak di stasiun pemotongan kita gunakan operation yaitu use operator pemotongan for 2 menit atau 2 menit. Kemudian outputnya berupa kertas cetak yang berada di stasiun pemotongan. Kemudian kertas cetak berada di stasiun pemotongan. Untuk operasinya kita gunakan split for as kertas potong. Kemudian outputnya berupa kertas potong yang berada di stasiun pemotongan. Kemudian kertas potong di stasiun pemotongan, outputnya berupa kertas potong yang akan berada di antrian lipat. Kemudian kertas potong yang berada di antrian lipat, lalu outputnya berupa kertas potong yang berada di stasiun lipat. Kemudian kertas potong di stasiun lipat kita gunakan operation yaitu use operator lipat for waktu normal dengan 2,24 menit. Kemudian outputnya berupa kardus jadi yang berada di stasiun lipat. Untuk rules-nya sendiri kita gunakan if load request karena nantinya kita menggunakan forklift untuk mendefinisikan fungsi load terhadap kardus jadi. Kemudian kita definisikan kedatangan forklift. Untuk forklift sendiri datang di jalur forklift. Kemudian outputnya berupa forklift menuju stasiun lipat. Kemudian forklift pada stasiun lipat. Lalu kita gunakan operation use operator lipat. Kita gunakan load 50 lalu use operator forklift for n 10 kita gunakan for n 10,2 menit. Kemudian lalu jangan lupa untuk free all terlebih dahulu. Kemudian outputnya berupa forklift kardus yang berada di gudang. Untuk move logiknya kita isikan dengan move for waktu normal 11,3 menit. Lalu kita lanjutkan untuk forklift kardus yang berada di gudang, kita gunakan operation unload 50. Selanjutnya use operator forklift for waktu berdistribusi uniform selama 6,4 menit. Lalu jangan lupa untuk free all. Kemudian untuk outputnya berupa forklift yang berada di jalur forklift.
Lalu untuk move logiknya yaitu move with operator forklift then free. Selanjutnya yaitu kardus jadi berada di stasiun lipat. Lalu kardus jadi berada di gudang. Kemudian kardus jadi yang berada di gudang, kemudian kardus jadi menuju pintu keluar. Kemudian kardus jadi ke pintu keluar, kardus jadi menuju exit, yang artinya kardus jadi nanti keluar dari sistem. Setelah itu kita definisikan untuk arrival-nya. Untuk arrival yang pertama yaitu kedatangan kertas roll. Kedatangan kertas roll berada di kedatangan kertas roll. Kemudian untuk quantity each-nya kita isikan dengan angka 1, lalu occurrence-nya kita isikan dengan 15. Kemudian untuk frekuensinya kita tuliskan 1 menit. Lalu untuk forklift-nya kita definisikan menuju ke jalur forklift. Untuk quantity age-nya kita isikan dengan 1, lalu occurrence-nya kita isikan dengan infinity. Kemudian frekuensinya diisikan dengan 30 detik. Kalau sudah, kita pilih simulation lalu klik option. Kemudian time only isikan dengan angka 8 karena disimulasikan selama 8 jam. Kemudian untuk clock precision-nya kita pilih menit, lalu replikasinya kita isikan dengan 1. Lalu klik OK. Lalu jangan lupa untuk disimpan, lalu klik run. Baik, untuk simulasinya bisa berjalan, lalu kita bisa lihat untuk result-nya. Baik, sekian penjelasan yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.